Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilham. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas EAS mata kuliah Otomasi Sistem yang akan saya sampaikan. Nama saya Muhammad Ilham Febrianto, NRP saya 0711 18 4000 Oke, yang pertama adalah bagian persoalan. Oke, untuk persoalannya adalah sebagai berikut. Di bagian sebelah kanan ada gambar tentang persoalannya, yaitu sistem filling conveyor. Kemudian untuk deskripsi soalnya, untuk soal nomor 3, yaitu yang pertama, conveyor bekerja ketika tombol start sesaat ditekan. Kedua, conveyor berhenti ketika tombol stop sesaat ditekan. Ketiga, indikator lampu status run energized ketika proses berlangsung. Yang keempat, indikator lampu status run standby ketika proses berhenti. Kelima, conveyor berhenti ketika sisi samping box menutupi fotosensor. Yang keenam, ketika box sudah pada posisi dan conveyor berhenti, solenoid akan terbuka dan box akan diisi. Pengisian akan berhenti ketika sensor level bernilai true. Ketujuh, lampu indikator lampu penuh akan menyala ketika box sudah terisi penuh dan akan terus menyala sampai box bergerak menjauh dan tidak menutupi fotosensor. Selanjutnya adalah pada bagian input dan output serta alamat yang digunakan. Pada sistem filling conveyor, soal nomor 3 ini menggunakan 4 komponen input dan juga 5 komponen output. Untuk komponen inputnya, yang pertama adalah push button start dengan alamat 0.00, push button stop 0.01, photo switch dengan alamat 0.02, level switch dengan alamat 0.03. Untuk outputnya ada 5, yakni yang pertama indikator run dengan alamat 100.00, indikator standby dengan alamat 100.01, indikator full dengan alamat 100.02, motor dengan alamat 100.03, dan juga solenoid dengan alamat 100.04. Selanjutnya adalah bagian keacakan operasi sistem. Nah, bagian keacakan operasi suatu sistem ini adalah urutan suatu operasi sistem yang akan saya jelaskan. Nah, untuk sistem yang digunakan pada soal nomor 3 ini adalah sistem filling conveyor. Jadi urutan bekerja sistem ini adalah sebagai berikut. Jadi beberapa poin. Yang pertama, ketika push button start ditekan, maka indikator run akan menyala dan motor akan menyala, sehingga conveyor bergerak dan benda atau box di atasnya juga akan bergerak. Yang kedua, motor akan terus bergerak sampai box menyentuh photo switch, sehingga motor akan berhenti sementara dan indikator standby menyala. Yang ketiga, solenoid pada hopper energize sehingga box terisi. Yang keempat, box terisi sampai level atau ketinggiannya menyentuh level switch, sehingga mengaktifkan indikator full dan mematikan indikator standby. Dan itu artinya pengisian sudah selesai. Yang kelima, saat setelah pengisian penuh, level switch mati dan motor akan menyala lagi. Ketika motor menyala lagi dan box bergerak menjauh, maka fotosensor akan mati dan indikator run akan terus menyala seiring bergeraknya motor pada conveyor. Oke, selanjutnya adalah pada bagian ladder diagramnya. Ini adalah ladder diagram pada sistem filling conveyor. Nah, ini ladder diagram yang sudah saya desain. Di sini saya menggunakan software CX Programmer, dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai desain yang sudah dibikin akan disimulasikan saja pada CX Programmer dan CX Design untuk komponen-komponennya. Selanjutnya bagian keempat ada Petrinet.
Nah, pada soal nomor 3 ini penugasan adalah penggunaan sistem filling conveyor dengan metode Petrinet. Sudah dibagi menjadi 4 bagian yang mewakili dari rang yang sudah saya buat di ladder diagram sebelumnya. Untuk pada bagian yang pertama, sebagai berikut sudah diberikan alamat-alamatnya untuk bagian 00 dan 03, 02 dan itu adalah bagian komponen output. Kemudian ada bagian 100 titik ini adalah bagian outputnya. Nah, untuk yang pertama, ketika startnya ditekan, maka akan mengaktifkan si bagian 100 atau indikatoran ini, dan juga 103 bagian motornya. Yang kedua, ketika tombol arahnya menyala dan juga motor itu bakal bergerak sampai menyentuh photo switch, nah dia akan mengaktifkan bagian 104 atau solenoid dan juga 100.01 atau standby-nya. Lampu standby menyala dan juga solenoid akan energize. Kemudian ketika dia menyentuh photo switch-nya, dan juga dia tuh akan terus mengisi sampai dia menyentuh level switch-nya. 03 adalah alamat untuk level switch. Sampai dia menyentuh level switch sampai penuh, maka sistem akan mengaktifkan indikator full. Ini 100.02. Ketika indikator full nyala, maka si bagian 100.0 atau arahnya juga akan nyala, dan ketika ini nyala, maka 100.03 atau motornya akan menyala, dan ini akan mengantarkan boxnya terus. Selanjutnya adalah pada bagian simulasi sistem. Oke, untuk simulasi sistemnya akan saya langsung simulasikan. Start PLC Integrated Simulation. Oke. Nah, untuk ladder diagramnya seperti ini. Kemudian nanti untuk running simulasinya menggunakan CX Designer. Sebentar. Oke. Masih mendownload. Oke, ini adalah desain yang sudah saya buat dari sistem itu. Di sini ada komponen input dan output yang sudah ada di sini. Nah, di sini ada bagian input yang pertama, ada 00 tadi ada start, 01 ada stop, kemudian ada sensor photo switch di sini, 02, dan ada alamat 03 itu ada level switch. Untuk komponen outputnya, yang pertama ada indikatoran di sini, ada indikator standby, indikator full, ada bagian motor di sini, dan juga ada bagian conveyor. Nah, conveyor ini akan bergerak ketika motor ini menyala. Juga ada solenoid yang akan energize, sehingga isi pada bagian hopper akan turun dan mengisi box. Langsung saja saya simulasikan. Ketika saya tekan tombol start, maka motor yang tadinya mati dia akan menyala, sehingga bagian conveyornya ini bakal nyala, bagian conveyornya bakal bergerak, sehingga boxnya ini bakal bergerak. Namun ini ya kita asumsikan saja bergerak ya, sampai dia bergerak terus di sini sampai menyentuh photo switch-nya. Nah, kapan dia menyentuh photo switch-nya? Ketika photo switch tersebut bernilai on, atau kita set on, nilai true. Nah, ketika dia nilai true, maka si motor bakal berhenti sejenak, conveyornya juga bakal mati. Sini dia, kemudian indikator standby nyala, dan otomatis solenoidnya akan
energize, ini lampu solenoidnya nyala, sehingga mengakibatkan isi pada bagian hopper ini yang bisa terbuka dan dia turun mengisi box yang ada di sini. Dia bakal mengisi terus sampai dia menyentuh level switchnya. Kita jadi satukan. Nah, ketika dia level switchnya dia menyentuh, dia bakal mengaktifkan fullnya. Indikator full bakal nyala, kemudian otomatis si motornya ini bakal nyala lagi karena dia udah full, maka dia akan nyala lagi dan dia akan bergerak terus ke sana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sistemnya. Kalau misalkan saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye bye.